Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D. Di sini kami akan menjelaskan dan mencontohkan teknik pelaksanaan TKPN yang benar. Perkenalkan, nama saya Azhara Nova Kalila, NIM 2100464126. Saya Siti Ainunisa, NIM 210604644139. Nama saya Fahmi Sumpokrotomo, NIM 2106046448. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, NIM 2104046438. Nama saya Muhammad Arif Isnaini, NIM 210604644140. Perkenalkan, nama saya Hasida Lembu, NIM 210604644151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thomas Maulana, NIM 2106044125. Perkenalkan, nama saya Renka Ramadhani, NIM 210644123. Tes kebugaran pelajar Nusantara adalah suatu materai tes yang digunakan oleh seorang guru untuk menentukan tingkat kebugaran jasmani serta didiknya di sekolah. Tes kebugaran pelajar Nusantara atau TKPN terdiri dari beberapa item tes, yaitu indeks massa tubuh atau IMT, Fit and Reach, Sit Up, Squat Thrust, dan Pressure Test. Yang pertama yaitu mengukur tinggi badan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui postur tubuh vertikal dari lantai ke ujung kepala. Peralatan yang kita gunakan yaitu ada stadiometer atau pita pengukur yang dilekatkan dengan kuat secara vertikal di dinding dengan tingkat ketelitian sampai 0,01 cm. Untuk teknik pelaksanaannya, yang pertama tester berdiri tegak tanpa alas kaki. Tumit, pantat, dan kedua bahu tester menempel pada stadiometer atau pita pengukur. Kedua tumit sejajar dengan kedua lengan yang menggantung bebas di samping badan atau dengan telapak tangan menghadap ke arah paha. Ketiga, kepala tester berdiri tegak. Bagian belakang kepala menempel pada dinding dan pandangan menghadap ke depan. Keempat, tumit tester tidak boleh terangkat atau jijit. Yang kelima, apabila pengukur menggunakan stadiometer, turunkan platformnya sehingga dapat menyentuh bagian atas kepala. Pertama, ada tester tanpa alas kaki dan hanya menggunakan pakaian ringan seperti kaos dan juga celana pendek. Terus yang kedua, alat penimbang yang disetel pada angka 0. Kemudian yang ketiga adalah tester berdiri, tubuh tegak menghadap ke depan dengan berat tubuh terdistribusikan secara merata di bagian tengah. Yang pertama, siapkan permukaan lantai rata dan tempelkan pita atau garis lebar 1 meter. Terus yang kedua, arahkan peserta untuk duduk dengan kedua tumit menempel pada pita atau garis sebagai titik 0. Kemudian ketiga, pastikan lutut lurus dan kaki dibuka selebar bahu membentuk V atau kurang lebih 30 cm. Yang keempat, pasang penggaris atau meteran di antara kedua kaki. Lalu yang kelima, setelah meteran atau penggaris terpasang, satukan kedua tangan dengan perlahan. Kemudian lakukan jangkauan sejauh mungkin di sepanjang meteran atau garis. Yang keenam, setelah sampai jangkauan titik terjauh, tahan posisi tersebut kurang lebih 3 detik. Kemudian yang terakhir, ukur hasil jangkauan dari pita atau garis yang telah dibuat. Sit-up 60 detik. Tujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Kekuatan dan daya tahan otot perut itu penting untuk menjaga stabilitas otot inti tubuh. Peralatannya antara lain stopwatch dan matras. Pelaksanaan, siapkan matras untuk permukaan yang tidak keras atau aman. Kedua, peserta duduk di matras dengan lutut ditekuk, telapak kaki rata dengan permukaan lantai, dan kaki dipegang oleh peserta lain. Ketiga, kedua lengan rapat menyilang di depan dada pada saat aba-aba mulai. Peserta menurunkan tubuh dengan punggung menyentuh permukaan lantai, kemudian angkat tubuh sehingga siku menyentuh paha. Kelima, lakukan gerakan berulang selama 60 detik.
Penilaian antara lain: 1. Gerakan sit up yang sempurna dihitung sebagai hasil tes. Kedua, gerakan sit up yang sempurna selama 60 detik dicatat pada lembar penilaian. Quatras 30 detik. Tujuannya adalah mengukur kemampuan daya tahan kekuatan, kontrol tubuh, keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Peralatannya adalah stopwatch, yang kedua permukaan lantai rata yang tidak licin atau matras. Pelaksanaan: 1. Posisi awal peserta tes Quatras adalah berdiri tegak selebar bahu dengan tangan di samping. Kedua, pada saat aba-aba mulai, peserta melakukan gerakan mulai dari posisi berdiri jongkok dan letakkan tangan di lantai di depan kaki, lalu tempatkan berat badan di kedua lengan. Dorong kaki belakang seperti posisi push up, kemudian kembali ke posisi jongkok. Lalu loncat kembali ke posisi awal berdiri. Ketiga, gerakan dianggap sempurna apabila dimulai dari posisi berdiri sampai kembali ke posisi berdiri. 4. Lakukan secara berulang selama 30 detik. 5. Catat hasil tes pada lembar penilaian. Kedua aspek penilaian: 1. Gerakan Quatras yang sempurna dihitung sebagai hasil tes. Kedua, gerakan Quatras yang sempurna selama 30 detik dicatat pada lembar penilaian. Tujuan dasar yaitu mengukur kesanggupan kerja jantung dan paru-paru secara maksimal. Peralatan yang diperlukan: yang pertama stopwatch, yang kedua meteran, yang ketiga lintasan minimal 25 meter, yang keempat gun atau kerucut, yang kelima peralatan pemutar audio atau sound system, yang keenam lembar penilaian, dan yang ketujuh ada alat tulis. Pelaksanaannya: yang pertama, siapkan area lari dengan jarak 20 meter. Yang kedua, area tes terbagi ke dalam berbagai lintasan lari dengan jarak minimal 1 meter untuk setiap peserta ditandai dengan kerucut atau penanda lainnya. Yang ketiga, pada aba-aba on your mark, get ready, start. Peserta mulai berlari pada lintasan yang telah ditentukan dengan berusaha mempertahankan kecepatannya sesuai dengan irama audio. Yang keempat, peserta berlari dari garis awal ke garis akhir dengan ketentuan salah satu kaki menyentuh garis akhir sebelum bunyi ting. Yang kelima, saat bunyi ting, peserta harus berbalik dan berlari kembali ke ujung garis akhir yang lain. Jika peserta mencapai garis sebelum bunyi ting, mereka harus menunggu di garis sampai mendengar bunyi ting dan berlari kembali ke ujung yang lain. Yang keenam, ketika kalimat perpindahan level berbunyi end of level, peserta tetap melanjutkan berlari ke ujung garis yang lain dengan meningkatkan kecepatan sesuai dengan irama audio. Yang ketujuh, peserta terus berlari bolak-balik dari garis awal ke garis akhir sampai mereka menyelesaikan tes atau mereka telah
2 kali gagal atau terlambat melewati garis akhir. Untuk penilaiannya, catat hasil tes peserta ketika sudah 2 kali gagal atau terlambat. Start. Feel it. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. End of level 1. 8. 9. Kesimpulan dari tes kebugaran pelajar Nusantara ini yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan tingkat kebugaran anak. Tes ini juga mempermudah para guru atau pelatih dalam mengukur kemampuan dan tingkat kebugaran anak karena tesnya yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.